Kabar mengejutkan datang dari DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pasalnya ketua DPD 2 Partai Pohon Beringin ini tiba-tiba diganti. Saat dihubungi oleh media, Pete Hein Kuera, ketua DPD Golkar menyayangkan sikap dari DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara yang tiba-tiba menggantikan dirinya. Saya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sitaro ya sangat kurang simpati atas tindakan Ketua Golkar Provinsi Sulawesi Utara Christiane Eugene Perunto yang telah mengadakan pleno PLT Ketua DPD Sitaro tanpa memberitahukan, tanpa memperingatkan, tanpa ada komunikasi, tanpa ada saran, tanpa adanya pertimbangan apapun, sekaligus dia melakukan rapat pleno PLT. Menurutnya keputusan yang diambil tidak konstitusional dan tak beretika. 70 tahun, ya. Saya pernah jadi pertama ketua Golkar tingkat kampung Garin Desa, kemudian ketua tingkat kecamatan, kemudian ketua tingkat kabupaten. Persoalan-persoalan partai politik kita undang dan kita mengadakan rapat secara kekeluargaan dan musyawarah. Tetapi tindakan ketua DPD 1 ini sama sekali tidak konstitusional, ya, mengambil tindakan secara sepihak, tidak punya etika, ya, seakan-akan bahwa partai politik ini adalah milik pribadinya. Ingat bahwa partai politik itu adalah aset negara. Kuera sangat menyayangkan apa yang menjadi keputusan tersebut. Ia sangat terkejut dengan adanya pergantian itu. Ia akan mengangkat ketua DPD 2 dari partai lain, yaitu anggota aktif dari partai politik yaitu Nasdem, akan mau diangkat jadi ketua DPD Kabupaten Sitaro. Mau jadi apa le ini? Ya, kalau mau ini terus menerus, tuangam. Apa le ini partai politik? Mana-mana dia mau atur, ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga hanya sebagai simbol. Jadi saya minta, ya, cukup saja terjadi bagi keperluan telaut yang hasil musda hanya kurang lebih 1 tahun jadi ketua, kemudian dia pecat kembali, dia PLT, dia ganti lagi. Jadi ini luar biasa tindakan dari ketua DPD 1 ini. Orangnya cantik, tapi hatinya BSK, bagus sekali, atau busuk, terserah. Kalau orang bilang BSK apa, saya katakan bagus sekali, tapi orang menilai busuk, terserah. Dalam mengambil tindakannya, ya sangat tidak etis. Dirinya menyebutkan bahwa semua pengurus Partai Golkar di tingkat kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak pernah membuat surat untuk menolak dirinya. Tindakan-tindakan yang tidak konstitusional kami akan jalur hukum, baik ke DPP maupun melihat dulu situasi. Karena saya tidak ke semua kecamatan di 15 kecamatan ini tidak pernah membuat surat pernyataan untuk menolak saya. Tidak ada pernah. Saya sudah pernah rapat pleno, mereka katakan kami tidak pernah membuat surat penolakan terhadap ketua. Tetapi sekretaris pernah minta untuk tanda tangan kertas kosong. Dia bilang atas perintah ketua DPD Sitaro. Tidak pernah ada penolakan dari semua kecamatan. Ia sangat kecewa karena waktu Musdalup, ia salah satunya ketua DPD 2 Partai Golkar yang menolak adanya Musdalup Partai Golkar dan tetap solid dengan DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara. Namun saat ini dia merasa dirinya tak pantas diberhentikan tanpa sebab. Atas tindakan, ya, saya dulu pasang dada. Waktu
ketua-ketua DPD untuk minta musdalup. Tapi sekarang tidak pasang dada, tapi kita pasang bom. Iya, itu saya. Makasih. Ia pun dengan tegas menyampaikan akan melakukan perlawanan untuk menolak SK PLT tersebut. Datang, kita siap. Kalau secara konstitusional, saya nggak ada persoalan. Tapi kalau tindakan tidak konstitusional, datang saya. Datang ke Selamat datang saja ke Hotel Jakarta untuk apapun, musdalup. silakan saja musdalup. Selama darah saya masih mengalir, ya, saya akan tetap tantang dengan bentuk apapun. Mantan wakil bupati ini menyampaikan bahwa ada kemungkinan pihak Partai Golkar sendiri akan mengusung kader dari partai lain untuk memimpin sebagai ketua DPD 2 Partai Golkar di Sitaro. Masa rencana dorang mau urus Ronald Takrende, anggota DPR dari Nasdem, mau diplot jadi ketua? Ada hal apa? Ada udang di balik batu atau ada udang di atas gudang? Ada doi di atas gudang, di dalam gudang. Ia sendiri mengaku tidak mengetahui alasan DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara melakukan pergantian PLT Ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Nggak tahu kalau apa. Saran pertimbangan pun nyanda kaget sudah. Tentu karena ada doi. Nyanda bilang entah doi uang atau apa. Nyanda kaget-kaget. Pertama tuh kita bilang tadi, informasi nyanda, saran nyanda, kaget so di PT. Dia bilang karena ada nyanda KTA. KTA saja kabupaten kota Sitaro berapa jumlah penduduk? Coba lihat itu data. Dibanding Minahasa, dibanding kota Manado berapa jumlah sih? Itu kan mengada-ada. Awalnya ia mengetahui adanya pergantian ketua DPD ini dari media sosial tanpa dikabarkan sebelumnya kepadanya. Hal ini sampai Sudah ada di medsos dah. Oh iya. Oke, ketua ada pegang-pegang itu. Kabok dikasih begini di medsos berapa ente? Sekaya ada boyong ketua-ketua kata ini. Tadi beberapa ketua datang, gimana Pak Ketua? Kita orang diundang. Tanpa surat secara resmi diundang untuk berangkat ke Manado. Hanya disampaikan lisan. Tahu? Apa hal ini sepengetahuan DPP, Pak? Ya, Sepengetahuan DPP? saya kira DPP sudah tahu. Sudah tahu semua. Ia menuturkan bahwa DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara telah menggelar rapat. Dalam agenda rapat tersebut ada penyerahan surat keputusan pelaksana tugas atau PLT. Dalam hal ini, jabatan Pitkuera telah diganti oleh pelaksana tugas Apler Bentian yang sehari-harinya menjabat sebagai salah satu fungsionaris DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara. Politisi senior Partai Golkar ini sangat kecewa dan menyayangkan keputusan dari DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara. Jadi, saya percaya cukup berlaku bagi kepulauan daerah Nusa Utara, yaitu Kepulauan Talaut dengan Kepulauan Sitaro. Jangan lagi berlaku bagi kabupaten lainnya. Ini mengingatkan bagi semua kader Golkar seprovinsi Sulawesi Utara. Maju, kita maju terus Golkar. Siap menghadapi segala tantangan, baik pada pilkada maupun pada pemilu. Tuhan memberkati kita semua. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biharo, Jemilah Hutung melaporkan.